Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai kepada surat At-Taubah ayat yang ke-102. Pada kajian yang lalu kita akan melanjutkan beberapa ayat insyaallah sampai ayat yang ke-110. Kita taksin terlebih dahulu untuk memperlancar bacaan kita di dalam membaca Al-Quran, agar senantiasa kita berusaha memperbaiki bacaan-bacaan kita agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Wasalli alaihim, linya jangan dipanjangkan. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa yakhudhu as-sadaqat. Alam ya'lamu ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
يرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والذين اتخذوا مسجدا وتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن خرب الله ورسوله من قبل ولا يخلفن إن أردنا إلا الحسنى diulangi, perhatikan. ولا يخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا أن يتطهharu yang ditasydidkan itu haknya tadi. Jangan yatat kapi tasydid nama salah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Perhatikan ini kan
sama kalimatnya, tapi ketika tasydidnya berbeda, maknanya juga berbeda. Di sini kan tonya tidak tasydid, di sini tasydid. Bacanya harus betul. Wallahu yuhibbul muttahhirin. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه angel ya. Saya mulai dari sini. Kalau ada seperti ini pelan saja membacanya. Ditahan dulu biar sambil mikir. Kalau panjenengan ketika dengung kan sambil mikir di depannya. Itu kuncinya seperti itu. Ya, ditahan lalu panjenengan membaca huruf-huruf di depannya. Jangan mikirnya di misalnya asasa itu memikir. Nanti sanya menjadi panjang. Amman assasa bunyanahu ala syafa khurufin gharin fanhara bihi fi nari jahannam. Ini satu nafas nih, saya lagi gak kuat. Monggo. Ala syafa jurufin hari fanhara bihi fi nari jahannam. Monggo ulangi. Wallahu la yahdil qawmad dhalimin. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم Wallahu alimun hakim. Sampai di sini dulu.
Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan mengkaji makna dan tafsirnya agar supaya kita memahami apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, agar supaya kita senantiasa mengambil pelajaran dari apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Karena Al-Quran itu adalah buku petunjuk kita, terhadap segala sesuatu kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sudah tahu, kita sudah mengenal di mana sebenarnya kalau kita pintar menghisab diri, kita sudah tahu tempat saya mau di akhirat seperti apa. Kalau kita pandai menghisab diri kita, kita sudah tahu kedudukan kita nanti di alam kubur mau seperti apa. Kalau kita pandai menghitung amal-amal kita, kita sudah tahu semuanya di alam akhirat, di padang mahsyar kita akan seperti apa. Ketika ditimbang amalan kebaikannya, kira-kira panjenengan sudah bisa berhitung kira-kira cukup atau belum timbangan amal kebaikan kita untuk menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Makanya penting kita senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hari esok, hari kematian kita, karena memang kita sama sekali tidak mengetahui bi ayyi ardin tabut, di bumi mana kita akan mati. Kapan kita akan mati? Kita akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keadaan suka ataupun tidak suka, senang ataupun terpaksa. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah tanpa terkecuali. Jamaah rahimakumullah, seperti orang-orang salaf, para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka perjuangkan, ya. Orang-orang yang mati fisabilillah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Ya, akan tapi mereka hidup, akan tapi kita tidak mengetahui. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah baik dengan jiwa dan hartanya, dan mati dalam keadaan syahid, mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan, dan itu sudah digambarkan oleh Allah secara gamblang. Sehingga ketika kita misalnya melihat atau menyaksikan ada orang-orang yang meninggal dunia, kita sudah tahu, ya, apalagi kalau keluarga kita lihat kesehariannya seperti apa, nanti akan nasibnya di akhirat nanti seperti apa, itu semuanya sebenarnya sudah sangat jelas. Apa yang bisa kita dapatkan di akhirat nanti adalah apa yang kita usahakan pada hari ini. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang itu tergantung dari amalnya pada hari ini. Untuk itu, monggo, untuk senantiasa sabikun, ya, berlomba-lomba, bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Ini yang senantiasa harus kita canangkan dalam diri kita. Pada kajian yang lalu, ayat yang ke-100, Allah sudah memuji was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang bersegera di masa-masa awal. Ya, kemarin sudah kami sampaikan ada sekitar 50 orang atau 40 orang. Orang-orang yang pertama-tama menerima dakwah Rasulullah ketika belum banyak manusia yang beriman kepada Rasulullah,
mengijabai, belum mau masuk Islam. Bahkan sebagian besar mereka menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun bukti-buktinya sudah sangat banyak. Pada kajian malam Jumat, kenapa mereka bisa demikian? Di antaranya adalah karena masalah duniawi. Mereka teguh kepada penyembahan-penyembahan atau tidak mau masuk Islam karena takut bahwasanya akan mengurangi harta mereka. Atau alasan berikutnya adalah karena mereka berpegang teguh kepada tradisi, ya, adat nenek moyang, walaupun adat-adat tersebut adalah bertentangan dengan akal kita. Akan tapi, ya, mereka orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, mereka teguh, ya, mereka menggenggam erat, ya. Itulah, ya, makanya Allah memuji orang-orang yang bersegera memeluk agama Islam dengan kalimat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama memeluk agama Islam dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, orang-orang Mekah dan Madinah yang pertama-tama masuk Islam, dan orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka, kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin dan ansar ini para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ada berapa para sahabat ini? Ada yang paham? Ribuan, okay? Ribuan para sahabat. Sahabat itu artinya orang yang dalam keadaan Islam dan mendapati Rasulullah masih hidup, itu namanya sahabat. Mereka langsung dibimbing oleh Allah. Akan tetapi memang para sahabat sendiri ada derajat-derajatnya. Tidak semua sahabat sama. Itu yang disepakati oleh umat Islam. Sahabat yang paling utama adalah yang pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, Utsman dan Ali. Itu seperti itu. Itu sudah kesepakatan para ulama. Yang lain-lain banyak. Ya banyak, di antaranya kemarin sudah kami sampaikan, ada 10 orang para sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau dijamin masuk surga berarti amalannya dijamin benar, jamin benar. Makanya kita wajib mengikutinya. Ya, di sini perhatikan kalimatnya, walladzina tabanguhum bi ihsan. Yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Dengan baik, artinya dengan baik apa? Teguh cekelan, berpegang teguh kepada tali agama yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai yang diamalkan para sahabat dan para ulama salafus solih. Itu seperti itu maknanya. Allah menjamin radhiyallahu anhum wa radu anna. Allah sudah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dzalikal fawzul alim. Lalu pada ayat-ayat berikutnya Allah menggambarkan keadaan masyarakat kota Madinah pada umumnya. Ya, di dalam sebuah masyarakat itu ada orang-orang, tingkatan manusianya berbeda-beda dalam berislam ini. Ada yang Islamnya murni, ikhlas lillahi ta'ala. Ada yang pura-pura Islam. Ada yang Islamnya setengah-setengah. Ada yang kadang Islam, kadang orang Islam. Gitu ya. Itu seperti itu. Ya, gambarannya dijelaskan oleh Allah sama seperti keadaan di awal-awal ketika Rasulullah membina masyarakat kota Madinah. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, "Mimman khawlakum minal a'rabi munafikun." Ya, di antara orang-orang di sekeliling kamu
Dari ada penduduk orang Arab, ya, Arab Badui, Arab pedalaman, yang mereka mempunyai sifat munafik. Wa min ahlil Madinah, dan begitu juga di antara ahli Madinah, penduduk kota Madinah, ada orang-orang yang munafik. Di setiap masyarakat, ya, hampir di setiap masyarakat ada orang-orang, ya, kelompok manusia secara umum seperti digambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang bertakwa, yang kedua adalah orang kafir, yang ketiga orang yang munafik. Ada tiga, pasti ada, ya. Yang beriman, yang kafir, sing munafik. Iman jelas, kafir jelas, sing munafik ya sing ora patia kena. Kadang iman, kadang ora. Imane angger ana untunge. Itu seperti itu. Gampangnya kita berbicara seperti itu, ya. Maradu ala nifaqi la ta'lamuhum, ya, sangat ketara, sangat jelas, ya, kenifakannya, kemunafikannya. Kamu tidak mengetahuinya Muhammad, nahnu na'lamuhum, dan kami mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marrataini, kelak mereka akan diazab 2 kali. Thumma yuradduna ila azabin adim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Mereka akan diazab di dunia 2 kali, ya, di akhirat mereka akan diazab lagi dengan azab yang sangat besar. Itu gambaran kalau ada orang, ini kan jelas. Kalau ada orang munafik, gambarnya jelas. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar, dalam ayat yang lain. Sesungguhnya orang munafik itu ada di dasar neraka, tingkatan paling rendah daripada neraka. Sudah jelas. Yang paling dhuwur ke biasanya, ya, kaum muslimin sing ngekeh dosane. Di bawahnya lagi urut-urutan nanti orang kafir, ya, baru di paling bawah orang munafik. Ini derajatnya seperti itu. Na'udzubillah. Lalu berikutnya Allah menjelaskan, wa akharuna iktarafu bidunubihim, dan kaum yang lain, kelompok yang lain, kamu mengenal mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, mereka mencampur adukan antara amal solih dan amal tolih, amal yang baik dan amal yang buruk. Ya, sholat, tapi dia misalnya suka ngelombok, ya, suka berlaku curang, tidak amanah, misalnya seperti itu. Contoh, ya, orang-orang yang mencampur adukan. Kita mungkin kebanyakan dari kita ini masuk golongan ini. Ya, kita beramal solih, tapi masih suka mencampur adukan, ya, antara kebaikan dan keburukan. Apa kata Allah? Asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Begitu juga mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, ya. Kita sadar bahwa kita ini manusia yang lemah, tidak ada daya, banyak dosa. Yang penting itu kita sadar bahwa kita ini banyak dosa. Kita ini bukan manusia yang suci. Kita banyak sekali berdosa. Makanya kita butuh untuk senantiasa memperbanyak amal-amal soleh. Itu. Annallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kemarin pada kajian yang kemarin. Kita lanjutkan yang sekarang. Lalu Allah melanjutkan, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekah, ya. Ini perintah dari agama Islam untuk mengambil zakat. Ya, Allah memerintahkan melalui Rasulullah untuk memungut zakat. Ini perintahnya dalam ayat Taubah, ayatnya 100 2 103. Ya, 103 ngertiga, ngerdua ke corta siji. Ya.
Kalau ini 3 ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan sedekah. Ya, bagaimana caranya itu tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an secara detail, tidak. Ya, contoh dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum min khairim mimma kasabtum. Ya, Allah memerintahkan untuk memberikan nafkah, menyedekahkan di jalan Allah terhadap apa-apa yang baik-baik dari yang kita kerjakan. Itu. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan cara-caranya, dan yang mempunyai syariat ini adalah Rasulullah. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta penjelasannya. Di sini Allah hanya memberikan perintah khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah dari mereka sedekah. Ya, sedekah ini sudah saya jelaskan, ada sedekahul wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Yang namanya zakat itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah haul, ya. Yang kedua adalah nisab. Ya. Untuk masing-masing semuanya ada aturannya sendiri dan sudah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah di dalam kitab-kitab yang sahih. Kita tidak tinggal mengikuti saja. Ya, barang siapa yang sudah punya kalau sekarang misalnya punya uang tabungan mencapai sekitar 50 sekian juta, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Itu cara-cara berzakat, dan ini menjadi dasar daripada pengenaan zakat. Dan ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang wajib zakat semuanya membayar zakat, baik secara sukarela maupun terpaksa. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak di antara kabilah-kabilah Arab mereka enggan membayar zakat. Ya, kalau semasa Rasulullah masih hidup, mereka tidak mau rela membayar zakat karena takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ketika Rasulullah wafat, mereka mogok, sehingga banyak di antara kabilah-kabilah yang sebenarnya wajib zakat, akan tapi mereka tidak mau. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah, beliau perangi mereka. Ini konsekuensinya, kalau zakat ini kan wajib. Ketika orang yang sudah terkena kewajiban zakat kok tidak mau zakat, itu boleh diperangi oleh pemerintah, maksudnya oleh orang yang berkuasa, bukan oleh individu. Ini konsekuensi. Makanya hukum zakat ini sesuatu yang sangat penting, tidak bisa kita bermain-main. Ya. Orang yang meninggalkan zakat itu berarti dia meninggalkan rukun Islam. Itu bisa membatalkan keislamannya kalau dia menolak untuk membayar zakat. Dan di masa Abu Bakar banyak sekali di antara kabilah-kabilah yang diperangi karena mereka enggan untuk membayar zakat. Itu. Apa fungsi zakat? Kata Allah, tutahhirukum, supaya mereka zakat tersebut, sedekah tersebut akan menjadi untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka, waktu tohir, ya, waktu zakihim, dan mensucikan mereka biha, dengan zakat tersebut. Karena orang manusia ketika dia punya harta yang sudah melebihi nisab, melebihi batasan, kok tidak mengeluarkan zakatnya, hartanya tidak bersih dan tidak suci, tidak halal untuk dimakan. Paham gak? Ini monggo untuk diperhatikan, ya. Karena memang Allah memerintahkan seperti itu, tutahhiruhum, supaya membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Itu.
Lalu Rasulullah diperintah wasalli alaihim, dan berilah salawat kepada mereka, doakanlah mereka. Ini menjadi syariat bagi kita. Ketika ada orang menunaikan, kalau kita misalnya panjenengan menjadi panitia zakat, ya baik zakat mal, zakat fitrah, ketika ada orang menyerahkan zakat, kita wajib untuk mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka. Doanya mudah saja ya, barokallah boleh, atau sholli alaihim, atau sebutkan namanya. Itu mudah-mudahan berkah dan sebagainya, doa-doa yang semacam itu, ya. Kalau zaman Rasulullah, ketika seorang itu didoakan oleh Rasulullah, sudah pasti sangat suka. Karena apa? Karena Rasulullah doanya makbul. Itu doanya manjur, cara bahasa Jawa nih. Ya, di sini Allah menjelaskan inna salataka sakanul lahum, karena salawat doamu wahai Muhammad menjadi ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah huwa yaqbalu taubah, dialah Allah yang menerima taubat, ngan ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'khudus sadaqat, dan mengambil sedekah, mengambil zakat, wa annallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Gitu. Ya, kita harus memahami bahwa yang menerima taubat adalah Allah, dan yang menyuruh untuk mengeluarkan sedekah, infak dan zakat adalah Allah. Ya, itu. Sekali lagi Allah, wallahu ghaniyun hamid, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Itu kalaupun panjenengan, kalaupun kita semuanya manusia tidak ada yang mau berzakat, tidak masalah bagi Allah, ya, tidak masalah sama sekali, tidak membuat Allah kekurangan, tidak membuat agama Islam menjadi punah, tidak. Itu semuanya adalah akan kembali kepada individu masing-masing. Kita yang membutuhkan kita untuk mengeluarkan zakat, apa? Agar supaya kita suci dan bersih, ya, harta kita bersih dan suci, begitu juga jiwa kita bersih dan suci. Ketika tidak kita bersihkan dan kita sucikan selamanya, akan menjadi kotor. Itu seperti itu. Lanjutkan. Wa qul ya'malu, katakanlah beramalah kalian, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal-amal kalian, wa rasuluhu wal mu'minun, dan rasulnya dan orang-orang yang mukmin, orang-orang mukmin akan melihat amal-amal kalian. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalau kamu akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Fayunabbihukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan kepada kalian semuanya terhadap apa-apa yang kamu kerjakan sewaktu di dunia. Silahkan beramal. Allah akan melihat, Rasul akan melihat, kaum mukminin akan melihat, semuanya akan melihat. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah, dan Allah akan mengabarkan apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Siapa yang beramal besok dikabarkan di yaumul qiyamah. Siapa yang amalannya ikhlas, siapa yang amalnya karena ria, siapa yang amalnya karena segala macam, semuanya akan diberitakan kepada kita semuanya besok di yaumul qiyamah. Ya. Sini Allah mengabarkan kepada kita, ya, fayunabbiukum, akan mengabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa-apa yang kamu kerjakan sewaktu di dunia. Wa akharun, dan ada kelompok yang lain, murjauna li amrillah, ditangguhkan urusannya kepada Allah. Di antara para sahabat ada beberapa orang yang kemarin sudah kami ceritakan, yang sebenarnya punya kemampuan dan punya kesanggupan. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti perang Tabuk, ada beberapa sahabat yang enggan untuk mengikuti perang Tabuk. Karena apa? Karena malas, ada yang karena ya segala macam lah. Mereka sebenarnya beriman,
ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin dengan pahala yang terbaik, akan tetapi tergoda dengan karena pada saat itu adalah masa panen korma yang lagi top-topnya, itu seperti itu. Dan ada beberapa sahabat yang ditangguhkan oleh Allah, ya, tobat mereka. Ketika Rasulullah pulang, para sahabat ini ada 3 orang, ya, ada yang 9 orang kelompok sudah diberi maaf oleh Allah, ada lagi 3 orang, termasuk diantaranya adalah Ka'ab bin Malik, itu datang kepada Rasulullah memberikan berkata apa adanya. Lalu oleh Rasulullah dan para sahabat, 3 orang ini selama 50 hari diasingkan. Ya, diasingkan. Ketika balik masjid, orang ditakoni acan. 3 orang ini. Ya, karena gara-gara mereka tidak mau ikut berperang Tabuk. Ini yang dimaksud oleh Allah pada ayat yang ke-106 ini. Ya. Mereka orang-orang yang mampu, punya kuda, punya perbekalan, ya. Mereka juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, rajin sholat, rajin berjamaah. Akan tapi qadarullah, ya, para sahabat ini khilaf pada saat itu lebih cenderung untuk istirahat di rumah daripada ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah pulang, kejadian seperti itu. Selama 50 hari mereka didiamin. Ya, tidak diberi salam, ditegur juga tidak oleh Rasulullah dan para sahabat. Sampai-sampai mereka hampir-hampir mau menangis. Ya, diceritakan. Ini panjang kalau ceritanya. Ya, kita singkat saja. Wa akharuna murjauna li amrillah. Mereka ditangguhkan kepada urusan Allah. Imma yungadzibuhum wa imma yatubu alaihim. Apakah mereka akan diazab ataukah akan diterima taubatnya? Itu. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berbuat demikian, semuanya adalah merupakan syariat bagi kita, ayat bagi kita, bahwasanya seperti itulah keridhaan Allah itu harus kita peroleh dengan sungguh-sungguh. Apapun selagi kita masih bisa, ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita akan sesuatu yang wajib bagi kita, itu konsekuensinya harus kita terima, kita laksanakan dengan sukarela, dengan sepenuh hati, ya. Karena kalau zaman Rasulullah, ketika mereka para sahabat melanggar Rasulullah, itu hukumannya langsung, ya, hukumannya langsung, benar-benar. Ketika mereka diperintah untuk berjihad kok nggak mau, benar-benar ditahjir cara ulama sekarang, diasingkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah, sampai Allah menurunkan ayat yang menerima tobat 3 orang ini. Nanti di ayat-ayat yang lain akan disampaikan seperti itu. Yang mereka sudah sangat bingung lah dalam pergaulannya. Mereka sudah bertobat sampai nangis-nangis, baru Allah menurunkan sebuah ayat yang membuat tobat mereka diterima, lalu mereka kembali seperti semula. Benar-benar, ya. Kalau kita, karena Al-Quran sudah berhenti, sudah paripurna, ya, kita semuanya akan ditangguhkan, ya. Salah atau benar, kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu. Yang mudah-mudahan kita tidak banyak salahnya. Akan tapi semuanya nanti akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Di antara penduduk Madinah zaman sebelum datangnya Rasulullah, ada seorang pendeta Nasrani, ya. Pendeta Nasrani yang sebenarnya sudah mendapatkan tempat, ya, di masyarakat Madinah, sudah menjadi orang terpandang, ya, sudah banyak pengikutnya. Akan tetapi ketika Rasulullah datang, ya, pendeta Nasrani ini tersingkir, sehingga beliau merasa dendam dengan Rasulullah, sehingga banyak membuat makar kepada Rasulullah, ya. Di antara salah satu makarnya, yaitu dia mendirikan sebuah masjid, ya, yang dikenal dengan kalau sekarang itu Masjid Diror. Ya, Masjid Diror, membuat masjid dengan tujuan apa? Untuk memata-matai kaum muslimin. Tempatnya
di pinggiran kota Madinah. Di sini diabadikan oleh Allah dalam ayat yang ke-107. Walladzina takhadu masjidan diraron, ya. Dan orang-orang yang mengambil sebuah masjid diraron, masjid diror. Diror itu memberi kemudaratan. Mendirikan masjid tapi memberikan kemudaratan bagi kaum muslimin. Wa kufron dan kekafiran, wa tafriqon dan memecah belah bainal mu'minin di antara kaum mukmin. Ini ya. Dan ini sebenarnya harus dijadikan landasan bagi kaum muslimin ketika mau mendirikan masjid, mau mendirikan jamaah dan sebagainya. Jangan sampai kita dihukumi masjid kita sebagai masjid tiror. Masjid yang bukan mempersatukan tapi malah memecah belah. Ini orang-orang munafik ya, yang diprakarsai seorang pendeta Yahudi. Dia mendirikan masjid. Tujuannya bukan untuk apa-apa, kan, tapi untuk memprovokasi kaum mukminin. Itu memecah belah kaum mukminin sehingga mereka berpecah belah. Dan mereka irsadan liman kharaballahu wa rasuluhu min qabl, dan mereka membantu untuk mengintai kaum muslimin, mendengar berita-berita dari kaum muslimin, dan mereka menyebarkan berita tersebut kepada orang-orang yang kharaballahu wa rasul. Mereka memerangi Allah dan Rasulnya dari zaman dahulu, itu dari sebelumnya. Ini kenapa disebut masjid diror? Karena tujuan awal pembangunannya itu tidak berdasarkan ketakwaan, akan tapi tujuannya adalah untuk membuat kemudaratan kepada kaum mukminin, untuk memecah belah orang Islam. Itu seperti itu, makanya disebut dengan masjid diror. Kita lanjutkan. Wala yakhlifunna, mereka bersumpah ya dengan pembangunan masjid tersebut. Mereka bersumpah, in aradna illal husna, sungguh aku tidak mengharapkan, tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya biasa, ketika orang mau berbuat seperti itu, dia tidak tahu bahwasanya dengan membangun masjid tersebut adalah membuat pecah belah. Mereka mengatakan, kami tidaklah menghendaki kecuali kebaikan. Akan tapi dibantah oleh Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang pendusta. Itu. Lalu pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, la taqum fihi abadan, kamu jangan sekali-kali salat di dalamnya. Ya, ketika Rasulullah mau pergi ke Tabuk, itu beliau disuruh oleh pendeta Nasrani untuk singgah di Masjid Diror ini, untuk sholat di dalamnya. Kenapa begitu? Ya karena kalau Rasulullah sudah pernah sholat di masjid tersebut, nanti kaum muslimin otomatis akan menganggap bahwa itu masjid yang benar itu. Akan tetapi qadarullah, ya, Rasulullah mempunyai kesibukan mau berangkat ke Tabuk, sehingga oleh Allah Rasulullah tidak jadi untuk sholat di masjid di Tiror. Lalu Rasulullah bersabda yang kurang lebih artinya, nanti setelah saya pulang dari Tabuk saya akan mampir ke situ. Gampangannya ngomongnya seperti itu. Akan tetapi ketika pulang dari Tabuk, Allah menurunkan ayat yang ke-108 ini, ya. Karena apa? Yang 107 dan 108 yang memberitahukan bahwa masjid yang dibangun itu adalah masjid di Tiror, masjid yang tidak berdasarkan ketakwaan, akan tapi dibangun karena mereka kepengen memecah belah kaum muslimin. Makanya pada ayat yang ke-108 Allah melarang Rasulullah untuk sholat di dalamnya, padahal beliau sudah berjanji nanti sepulang dari Tabuk saya akan sholat di situ. Akan tapi ketika dalam perjalanan pulang Allah menurunkan ayat yang ke-107 dan 108 memberitahukan, ya, memberitahukan. La taqum fihi abadan, janganlah kamu sekali-kali salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa
Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan min awwali yaumin dari awal waktu pembangunannya ahaqqu an taquma fihi, ya, itu lebih berhak untuk kamu salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di dalamnya yaitu terdapat laki-laki atau kaum yang mereka mencintai, menyukai, bahwasanya mereka mencintai kesucian, menyucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang mensucikan diri. Gitu. Ya, di akhir kisah ini, ya, setelah turun ayat ini, Rasulullah memerintah para sahabatnya untuk apa? Untuk mendatangi Masjid Dirar, untuk apa? Dirobohkan, diratakan dengan tanah. Gitu. Di akhir hadis, ya, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk mendatangi masjid tersebut untuk apa? Untuk dirobohkan. Jemaah rahimakumullah, dari ayat yang mulia ini kita jadikan pelajaran bahwasanya pembangunan masjid ini kadang-kadang menjadi dilema, ya. Pembangunan jamaah ini kadang-kadang menjadi dilema ketika orang-orang itu membangunnya tidak berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Ya, ketika kita membangun masjid, kita mengadakan sesuatu yang mengelompok, ya, itu harus berdasarkan pertimbangan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, jangan pertimbangan masalah duniawiyah. Ketika yang terjadi seperti itu nanti akan bisa dihukumi menjadi seperti di surat At-Taubah ini, ya, menjadi hukumnya Masjid Dirar, masjid yang bersebelahan, yang pada kenyataannya akan membuat kaum muslimin menjadi terpecah belah. Dan ini sangat banyak terjadi di mana-mana, tidak hanya di Lumbir, tidak hanya di kita, ya, di mana-mana, ya, di mana-mana di Indonesia khususnya, ya, banyak sekali masjid berdampingan, itu di mana-mana saya sudah melihat. Karena memang seperti itu, mereka membangun masjid karena apa? Kadang-kadang karena hanya orang seneng karo imam, nyontoh orang seneng karo kaila, kawe masjid dewek maning. Gitu betul. Gitu. Kadang-kadang kayak nganggo kunut, nyong orang pengen nganggo kunut, kawe masjid maning. Ya, apakah itu dibenarkan? Tidak dibenarkan sama sekali. Ya, tidak boleh. Ya, karena pada akhirnya nanti akan membuat apa? Watafriqan bainal mu'minin, menjadi tafarruq, menjadi terpecah belah. Kalau sudah terpecah belah, pasti akhirnya nanti akan bermusuhan, gelem ora gelem, ya. Kemarin saya sampaikan, kalau sudah berpecah belah, kalau sudah berbeda-beda, tidak mungkin bakal bisa bersatu. Itu seperti itu. Kita harus mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah agar supaya kaum muslimin tidak terpecah belah. Sampai di sini dulu, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.